akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kalian masih ingat kan video saya yang dulu sebelum ini ada Allegra Uno, ada Allegra Doppia, dan ini abangnya udah datang, bukan abangnya, kakaknya Lyra. Ini versi paling tingginya, Allegra Lyra udah masuk. Nah, di video kali ini saya akan nge-review soal Allegra Lyra, harganya berapa, tonton sampai ujungnya. Oke, ini saya udah di depan mesinnya Allegra Lyra. Ini ada namanya Allegra Lyra. Ini jam 15.55, jadi ini bisa disetting. Oke, nah spesial buat kalian, ini saya udah buka baut 2 ini di samping ini. Nah, dengan buka 2 baut samping ini, kita udah bisa akses ke dalam mesinnya. Nah, kita bisa lihat rangkaiannya cukup rumit, cukup rapat. Jadi spesifikasi singkatnya, boiler kapasitas 12 liter, pompa rotari, mesinnya volumetric. Volumetric itu ditandai banyak tombol yang bisa disetting volume, bukan timer ya. 3000 watt, volumetric, rotary pump. Terus kita lihat yang uniknya adalah pompanya kalau menurut saya. Nah, ini sekilas lihat secara bentuk fisiknya, ini pompa kapasitasnya sepertinya, ini mungkin saya salah, kalau salah komen, correct me di kolom komentar. Sepertinya ini kapasitas pompa 200 liter per jam. Maksudnya apa? Kalau kita hidupin selama 1 jam terus tanpa nonstop, dia akan sanggup pompa air sebanyak 200 liter. Nah, pompa rotari itu banyak kapasitasnya. Beda mesin, beda kapasitas pompa. Ada yang 80 liter per jam, 100 liter per jam. Jadi efeknya apa kalau 200 liter per jam? Ya tentu tenaganya lebih kuat. Ibarat mobil cc-nya lebih tinggi. Nah, contoh misalnya pompa vibran. Pompa vibran itu pompa getaran. Ini kan rotari, berarti putaran. Kalau pompa vibran itu mesin-mesin yang tidak bisa sedot air galon, yang harus diisi ulang. Nah, biasanya pompa vibran itu kapasitasnya lebih rendah. Itu sekitar 20-30 liter per jam kalau dihidupin terus. Jadi itu kenapa di mesin-mesin vibran, tekanannya, manometernya. Sebentar. Kalau mesin rotari kapasitasnya besar, kita bisa lihat jarumnya itu mendakinya cepat. Jarumnya tuh kayak tak gitu kan. Coba. Tak. Nah, itu kenapa di mesin-mesin yang vibran, ini mungkin insight baru bagi kalian, mendakinya lambat dan dia kadang sampai 12 dan 15 bar. Nah, karena kapasitas pompanya hanya 30 liter per jam, otomatis dia memang harus sampai ke 15 bar. Nah, kalau mesin yang 2 grup, yang rotary pump, yang kapasitas pompanya besar, dia cukup 9 bar, karena 9 dia itu benar-benar 9. Ya, ibarat kayak handphone kan ada 4K main-main, dengan kamera kan 4K asli gitu kan. Nah, di mesin kopi juga kayak gitu. Nah, terus ini boiler kapasitas 12 liter. Nah, ini boiler 12 liter dan ini adalah HX-nya, heat exchanger. Jadi boiler ini adalah boiler tipe heat exchanger. Jadi air ini dari HX, dari heat exchanger ini menuju ke group head. HX ke group head. Jadi ingat, air yang keluar dari group head ini bukan berasal dari boiler, tapi HX atau heat exchanger. Nah, ini dari boiler. Ini
heat exchanger. Oke, terus ini ada flow meter, yang tadi saya bilang ini mesin volumetric. Jadi kalau mesin volumetric, pasti ada flow meternya atau meteran air. Yang dia hitung adalah berapa jumlah air yang sudah lewat. Contoh misalnya kita setting nih ke 2 shot, masing-masingnya 30 mili. Contoh, nah nanti dia akan mati di 60 mili sesuai yang kita setting. Bukan mati berdasarkan waktu, tapi mati berdasarkan berapa air yang udah lewat. Jadi misalnya mesin-mesin volumetric, kita mau setting waktunya dari mana? Dari grind size. Dari grind size di sini. Oke, jadi gini. Misalnya kita udah setting ini nanti di 60 mili. 2 shot 60 mili berarti 30 dan 30. Nah, misalnya kita nanti udah pasang tekan ini. Terus, ini kan timer nih. GR1 timer, contoh ya. GR1 itu bukan gram, tapi grup 1, grup 2. Nah, kita udah setting 60 mili, terus timernya itu lama. Berarti terlalu halus, jadi dikasarin. Jadi ini bukan setting waktu dari timer. Oke, terus kita masuk ke steam one-nya dulu. Nah ini steam one-nya, steam one anti. Nah intinya kenapa dia bisa non-burn? Non-burn itu karena dia udah lapisi steam one ini menggunakan teflon. Jadi teflon itu adalah bahan anti panas. Nah ini kita lihat, tahan panas, ini pipa teflon, aduh, panas juga sih di ujungnya, tapi di badannya enggak, oke. Jadi fungsi dari teflon ini adalah untuk tidak ada dispersion, penyebaran panas, mengurangi penyebaran panas, jadi panasnya itu enggak tersebar ke dalam badan steam one-nya. Oke, kita pasang ulang. Aduh. Jadi untuk mesin-mesin yang non-burn steam one-nya, steam one yang non-burn pasti ada dilapisin dengan teflon. Teflon itu bukan barang murah. Dan teflon itu misalnya segini aja itu harganya 300-an sampai 400.000 yang bagus, yang anti meleleh. Terus kita masuk ke tombol-tombolnya ya. Yang bawah dulu. Nah, ini ada tombol. Ini tombol lampu sorot, tak. Jadi ini misalnya kafe kita agak gelap, kita nggak bisa lihat flow espresso kita terlalu bagus, jadi kita bisa hidup lampu sorot supaya kita bisa lihat flow atau aliran espressonya. Nah kalau yang ini tombol buat cup samping, tak, sorot cup sampingnya. Nah ini cup sampingnya itu keren. Bahan anti panas, jadi anti gitu loh. Anti kan kadang-kadang ini nggak akan kesenggol panas kita. Nah terus ini tombol volumetriknya. Volumetrik ada 4. Ini adalah continuousnya. Continuous itu artinya dia nggak bakal mati sendiri sebelum kita matikan. Nah ini volumetrik mati sendiri. Di waktu yang, bukan waktu yang, di volume yang kita setting, oke. Nah terus, yang unik dari mesin ini adalah dia ada emergency dispense namanya, atau emergency button, atau tombol emergency. Jadi kadang-kadang kan, tombol ini rusak, contoh, terus LCD-nya rusak, kena konslet atau apa. Jadi fungsi dari tombol ini, yang bawah ini, ngerti ya? Jadi ini tombol emergency ketika tombol utama itu rusak. Misalnya ada problem di tombol kita masih tetap bisa buat kopi dengan cara tekan tombol emergency. Nah kita sorot group head-nya yang bawah. Nah group head ini jadi ada baut. Jadi group head
shower screen, maksudnya shower screen ini bisa dibongkar, terus direndam pakai deterjen lebih gampang. Ini bukan sistem congkel, tapi sistem buka pakai baut. Coba kita lihat drip tray, gimana sih? Nah ini drip tray-nya kita angkat. Hop. Nah ini drip tray-nya cukup kokoh. Jadi mesin ini kesannya apa ya? Lebih ceper, lebih modern lah, lebih elegan karena mesinnya ceper. Oke, kita pasang balik. Next, ini harus cut dulu karena kameramennya udah capek nih pegang pakai tangan. Kita cut dulu. Next, saya masuk ke menu. Oke, ini kita lanjut nih. Saya tutup dulu cup atasnya supaya lebih enak aja dilihat mesinnya. Nah ini ada apa ya? Supaya lebih elegan ditambahin besi. Oke, kita yang belum ini hot water one. Ini hot water one-nya bisa putar ke segala arah, tidak statis artinya. Jadi yang unik dari hot water one-nya itu kita tekan sini yang keluar kanan. Coba ya. Yang ditekan kiri C, keluarnya kanan. Terus begitu kita tekan, dia ada tulis brewing tea. Oke. Nah, terus mesin ini hampir lupa. Ini dia menggunakan komutator. Komutator itu artinya ini ada 3. Ada off, on, dan heating. Oke. Sekarang kita coba off kan dulu. Off. Kita on. Jadi kalau hanya on dia tidak heating atau tidak memanaskan. Heating element tidak aktif. Cuman yang aktif adalah komponen elektroniknya semua dan pompa. Jadi kita tetap bisa pompa keluar. Tapi nggak heating. Nah kalau mau heating, dihidupin semuanya. Nah ini baru heating element bekerja. Jadi pakai komutator. Oke, ini manometer, lupa. Ini manometer, yang atas adalah tekanan boiler. Jadi sekarang kita udah di 1 bar. Nah yang bawah adalah tekanan pompa. Coba kita hidupin pompanya ya. Nah sekarang pressernya nanti kalau ada kopinya dia di 9,5 bar. Mungkin karena pompanya yang besar, ini pompanya di atas rata-rata nih kapasitas pompanya. CC-nya gede nih artinya. Mungkin karena pompa yang sebesar itu, settingan pabriknya jadi 9,5 bar. Tapi gampang kalau kalian mau kurangin jadi 9 bar, itu tinggal di depan pompa rotarinya dilonggarin aja. Biar dia jadi 9 bar. Oke, kita masuk ke menunya. Nah ini menu pertama adalah ini. Kita tekan lama-lama yang tengah ini. Doses setting select within 10 second. Ini untuk setting volumetric. Jadi masternya adalah sebelah kiri ini. Nanti kanan akan mengikuti. Nah kalau dalam 10 detik kita nggak ngapa-ngapain, dia akan balik lagi ke menu utama. Oke, nah yang kedua, contoh kita tekan lama-lama. Tekan lama. Nah jangan dilepas, tekan terus. Ini untuk masuk ke yang kedua. Nah ini kan clock jam hari ini hari Senin. Nah ini maju, ini mundur. Terus ini next, ke samping, ke samping. Kalau enter tuh kita masuk ke menu selanjutnya. Auto on off, liters, service. Nah sebenarnya ini menu pertama ini hanya fungsinya untuk statistik aja. Saya belum ulik. Jadi ini kan mesin baru, jadi kami belum ulik mendalam soal menu itu, menu-menu yang tadi. Jadi kalau kalian mau ulik, beli mesinnya, ulik sendiri.
Oke. Terus kita masuk ke menu selanjutnya. Ini, menu tersembunyi. Caranya masuk ke menu tersembunyi itu gini. Tekan yang ini dulu, baru tekan ini. Off. Nah, berarti ini group head mati. Tekan lama-lama, sama kayak tadi, tekan lama-lama. Sampai muncul language. Jadi harus sabar ya, oke, karena dia lama. Kita maju, mundur. Oke, French, Italian. Kita lihat ya, dia ada bahasa apa aja. English, French, Italiano, Jerman, Spanish. Kita ngertinya bahasa Inggris, kita Inggris. Enter adalah masuk ke menu selanjutnya. Namanya Allegra Lira. Oke, jadi ini bisa diganti dengan nama coffee shop kalian. Contoh nama coffee shopnya ASD, bisa jadi ASD. Oke, untuk keperluan branding juga kan. Ketika shoot video ada nama coffee shop kan keren. Terus ini maju, mundur, mundur. Ada ini juga tanda tanya. Terus ini untuk ke selanjutnya L. Oke, paham? Next. Nah, ini service phone, maksudnya ini ketika mesin ada problem, boleh telepon ke sini, ini nomor adminnya Tovin Riau. Nomornya rahasia. Oke. Function chrono, jujur saya belum ulik, jadi nggak tahu ini apa. Keyboard type juga nggak tahu. Dose setting enable artinya diaktifkan. Continuous key ini mungkin diaktifkan. Tea with pump belum ulik. Cup warmer belum ulik. Pre-brewing sudah diulik. Jadi contoh kita disable dulu ya. Pre-brewing kita disable, enter. Coba. Probe sensitivity sudah diulik. Jadi ini adalah seberapa sensitif tombolnya. Kalau kita buat medium, mungkin ya ini tombol ya. Low itu berarti tidak sensitif. Jadi ini sekarang lebih enak kita buat dia sensitif. Next. Belum. Nah itu tadi ada temperatur. Kita disable dulu, kita pakai suhu bawaan factory aja. Habis itu kita balikin ke on. Nah, tadi kan gini. Oke. Tadi kan pre-brewingnya kita disable, jadi efeknya kayak gini. Paham? Paham lah ya. Jadi itu pompanya jalan terus, gak pakai mati-mati. Nah, kalau kita on kan efeknya gimana? Kita on kan ya. Ini udah off. Kita masuk ke menunya lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke pre-brewing. Kita enable. Enable artinya adalah tersedia, disediakan. Oke, kita masuk. 1,5 detik, on. Ini grup 2. Off, kita buat agak lama, coba ya. 2 detik, off. Oke, ini sama seperti yang tadi. Kita on-kan balik. Lanjut ya. Kita tadi kan udah setting dia pre-brewingnya tuh mati 2 detik. Kayak gini. 1, 2, hidup lagi. Jadi itu adalah pre-infuse-nya. Atau bahasa gampangnya blooming-nya. Nah, jadi fungsi dari pre-infuse itu adalah misalnya kita udah tamping. Dan tampingnya miringnya dikit gitu kan. Jadi airnya masuk, membasahin dulu, kan belum langsung peras. Masuk 1,5 detik, basahin dulu, habis itu dia 2 detik diam, baru masuk full power. Jadi selama 2 detik tadi itu dia membenarkan yang miring-miring tadi. Jadi
anti channeling. Karena gini, musuh utama dari buat espresso itu adalah channeling. Misalnya kita tampingnya miring, otomatis dia akan cari saluran. Channeling itu cari saluran. Jadi misalnya miring ke kanan, dia cari saluran di kanan. Oke? Kita coba buat espresso pakai pre-brewingnya atau pre-infuse-nya tadi. Giling. Hop. Kita coba bikin dia overdose. Ini agak over dose-nya. Smoking dulu. Siu. Kenapa dibuat overdose? Karena ini kan pompa kapasitas besar. Jadi enaknya kalau pakai pompa kapasitas besar tuh kayak gini. Pompa mati. Nah, ini GR tuh grup 1, ini timernya. Maksudnya kalau pompa kapasitas besar itu dia ulang. Bukan ini yang aku mau jelasin. Bentar, jangan cut dulu. Yang aku mau jelasin tuh ini. Berarti ini masih kurang over. Nah, ini agak over nih. Dikit lagi deh. Nah, ini bener-bener agak banyak. Otomatis nanti terhambat, tersumbat. Gimana sih? Kita buat dia tersumbat, gimana sih efeknya? Maksudnya itu loh, tetesannya tek 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 tek. Paham ya? Tek 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 tek. Itu artinya, bentar, aku ambil susu, serot terus. Paham ya? Nah itu biasanya yang bisa buat tetes-tetesan kayak gitu tuh kalau pompanya cukup tenaganya. Nah kalau pompa yang tidak cukup tenaganya biasanya nggak akan menimbulkan tek 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 tek. Nah, emang susah cari bahasanya, yang penting tek 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 tek. Oke, kita steam. Dilap. Nah ini hasil espresso tadi, kremanya jadi beda. Ya intinya karena pompanya gede makanya kremanya jadi lebih tebal. Kita coba pouring. Oke, nah steamnya tadi kalau kalian lihat, menurut saya steamnya ini tenaganya, kalau 1 sampai 10 tenaganya di 6 lah, nggak sebesar itu, agak, ya di 6, tenaganya pas aja, tidak bep. Kalau jujur saya pribadi, saya suka tenaganya yang 10 gitu, pop, langsung biar cepet steamnya. Nah ini agak lama sedikit karena itulah efek dari Teflon. Cuman nilai positifnya adalah bagi yang baru-baru belajar steam dia gampang. Kalau yang sudah karatan di dunia kopi, aduh kok lama gitu sih efeknya. Oke, ini masuk ke harga dong pastinya.
Nah, harga mesin ini, harganya gini. Banyak orang datang ke sini lihat-lihat mesin ini, pakar-pakar, menurut para pakarnya, mesin ini layaknya dihargai 85 juta. Tapi, ada kabar baiknya adalah mesin ini Tofin tidak akan jual senilai 85 juta, tapi akan dijual 55 juta saja. Bulan Maret akan naik harga, jadi Maret tanggal 1 sudah keluar price list baru, mesin ini akan naik jadi 58 juta. Itu kenapa saya buat video ini harus buru-buru, karena mesin ini akan naik harga di bulan Maret, jadi sisa 10 harian lagi, cepat kunci barangnya. Ini bukan jualan, cuman niat saya baik supaya kalian nggak rugi 3 juta. Oke, sekian videonya, link pembelian ada di bawah. Thank you.